manusia tidak mungkin menjadi manusia tanpa ada Kondisional positif juga sih. Racism, elitism, Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Aku ingatan sesuatu, jadi aku pernah dapat cerita. Ceritanya adalah temannya lagi adalah katakan si X gitu ya. Jadi dia bilang dia mengenal pasangannya sebelum menikah. Itu adalah orang yang ia memberikan kebebasan gitu ya, mengizinkan dia untuk bergaul dengan lawan jenis gitu. Ketika sudah menikah, ternyata dia merasa pasangannya berubah. Ini kan satu fenomena yang kita sendiri tidak bisa, dia sendiri kaget gitu. Dia cukup mengenal pasangannya yang menurut dia notabene orangnya kayaknya aman-aman aja nih aku untuk lanjut sama dia sampai ke tahap yang lebih serius. Ternyata setelah menikah, pasangannya berubah 180 derajat dan dia bilang bahwa semua teman-teman laki-lakiku di Instagram dihapus, di-unfollow oleh pasangannya, dan pasangannya bilang aku tidak mengizinkan kamu untuk berteman. Jadi nggak boleh temenan sama laki-laki sama sekali. Padahal di dunia maya itu, apalagi di dunia nyata gitu ya, bisa dibayangkan. Dan semuanya di-unfollow. Lalu temanku kaget, tapi dia bingung karena ini suaminya gitu. Kok jadi gini? Gitu? Kok jadi gini satu, dan yang kedua dia bingung, boleh nggak sih, nanya ke aku gitu ya waktu itu, boleh nggak sih kalau misalnya sama aku dilawan, tanda kutip, dalam artian aku merasa pertemananku dilarang sama suamiku. Nah itu tuh gimana sih Bu bisa sampai yang kok tidak ada perubahan seperti ada itu. perubahan dan tidak kelihatan, padahal mereka membina hubungan yang pendekatan yang memakan waktu cukup lama gitu. Itu gimana bisa sampai teman-teman sekalian, sedekat-dekatnya pacaran itu tetap ada batas kan. Dia tidak 24 jam bersama pasangannya, pacarnya itu. Nah tentu saja setelah menikah berarti dia 24 jam bersama dengan pasangan ini ya. Bisa saja bahwa setelah dulu sebetulnya dia juga orangnya seperti itu. Cuman dia tahan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia orang yang mature, boleh memberikan kebebasan tertentu, dan kebebasan ini betul-betul terpercaya gitulah. Seolah dia percaya pacarnya nggak akan kemana-mana, dan dia juga percaya bahwa dirinya juga tidak akan membuat masalah gitu ya dengan relasi yang lebih dengan lawan jenis lainnya gitu ya. Nah bisa saja hal itu ditahan karena dia tidak 24 jam, ngerti nggak? Sehingga sebetulnya dia punya potensi untuk seperti itu. Saya yakin di antara kebersamaan yang menurut pasangannya ini dia nggak begitu kok. Itu sesekali dia menunjukkan sikap posesifnya, namun dinilai oleh pacarnya karena belum 24 jam bersama, itu wah dia memang benar-benar mencintai aku. Dia nggak mau, jadi dianggap sebagai suatu hal yang positif. Walaupun sebenarnya udah ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda sebetulnya. Nah cuman karena romantic love kadang-kadang cinta itu buta kan? Iya. Atau buta itu cinta, gue nggak ngerti. Cinta tidak ada logika. Jadi cinta. Itu dinilai positif ya. Namun serentak setelah mereka bersama dalam satu atap dan ikatan perkawinan, sifat tersebut itu baru muncul gitu, ngerti nggak? Karena toh kamu udah jadi istri saya, you have to obey me. Kamu harus mengikuti semua, ya, mematuhi apa yang saya, aturan-aturan yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Dan apa akibatnya sih Bu ketika memang hubungan itu pada akhirnya penuh dengan perilaku-perilaku yang posesif seperti itu? Pertama mungkin kalau istrinya, kalau pasangannya, bukan mungkin istri, mungkin suami ya. Kalau pasangannya memang suka dibikin dan disikapi secara posesif, sehingga dia merasa betul-betul suaminya mencintai dia, gitu sih. Oke-oke aja. Oke-oke aja. Ya. Yang paling
memprihatinkan itu adalah kalau pasangannya itu pada dasarnya individu yang bebas, orang karir, yang biasa kesana kemari untuk tujuan pencapaian karir setinggi mungkin. Seperti Mbak Nisa ini kan orang karir, ya. Jadi Tampak. hal ini tentu saja mengganggu, ya. Kaget, ya. Kesel, sudah kaget, kesel, sebel berantem. Akhirnya hubungannya nggak sehat. Nah, sehat. Kalau kemarin kita bahas mengenai attract someone, and then satu lagi connection, and then relationship. Oke, tapi ini kan sudah sampai ke tahap relationship, tetapi seolah dia kembali di tahap attract. Yang membutuhkan proses penyesuaian spesifik, gitu ya. Dan proses penyesuaiannya itu seumur hidup loh. Iya sih, benar-benar. Tapi bisa jadi karena connectionnya juga nggak dalam ya Bu ya. Waktu di awal nggak tahu banget orangnya itu seperti apa. Dan biasanya orang yang seperti itu pintar berpura-pura ya. Oke deh, gue ikutin sekarang, tapi ntar ya, gue tahu sendiri kalau udah jadi istriku. Tapi jadi pengen nanya lagi Bu, kenapa ada orang-orang yang akhirnya bentar deh, tunggu dia sampai jadi istriku. Nah itu gimana sih di dalamnya? Sebetulnya ada repressed hostile. Oke. Apa tuh Anda repressed hostile? paham repressed hostile? Saya sih insya Allah paham, Boy. Tapi mungkin pemirsa yang merekamnya tidak paham. Karena Anda paham, bagaimana sih Anda menjelaskan? Enggak, saya nggak paham sebenarnya. Repressed hostile itu adalah kebencian yang muncul dalam dirinya oleh sesuatu hal, oleh relasinya dengan lingkungan di mana dia berada, tetapi tidak mungkin dimunculkan karena dia masih belum punya ikatan resmi atau ikatan spesifik dengan orang yang ada di sekelilingnya. Untuk kemudian dia pacaran dengan salah satu dari lingkungan tempat dia bergaul, ya. Nah di situ dia baru bisa mengungkapkan possessiveness tadi. Gitu. Karena memang udah ngerasa ini milikku juga, sehingga dia bisa mengeluarkan apa yang menjadi tadi repressed hostile-nya begitu. Jadi hal-hal yang dia tidak sukai saat mereka belum menjalin hubungan khusus itu masuk ke bidang asadar, karena represi itu kan defense mechanism yang asadar kan. Iya, nggak sadar. Masih ingat? Jadi hal yang tidak sewajarnya itu mendapatkan proses penekanan dalam diri orang tersebut unconsciously, masuk ke bidang unconscious, dan itu menjadi hal yang berkembang berdasar pada mekanisme repression. Ya, itu jadi repressed hostile. Jadi ada rasa marah, kebencian, ketakutan, cuman dia nggak bisa campur aduk. Tapi dia harus tekan dulu ke alam bawah sadarnya karena dia nggak tahu bagaimana harus mengungkapkannya juga, mungkin ya Bu ya. Dan merasa tidak dia sendiri tahu bahwa itu nggak bagus. Tetapi dia nggak bisa mengendalikan untuk hal itu ada dalam dirinya. Nah itu namanya repress. Dan ketika ada pasangan itu bisa terungkap setelah menjadi pasangan resminya, itu bisa manifest dalam bentuk possessiveness kah, mendominan si istri, sikap otoriter yang nggak bisa dilawan. Istri dalam posisi yang namanya istri kan warga negara kelas 2 kan. Laki-laki kan selalu nomor 1. Nyebelin dan marah nggak budaya yang menyebalkan wanita. Somehow. Oke, dan ini juga mungkin tidak cuma terjadi di relasi pasangan aja. Aku juga mau itu tadi. Tapi juga mungkin bisa terjadi di relasi-relasi lain kali ya Bu, sama orang tua dan anak, di mana orang tuanya juga overprotective atau terlalu dominan,
atau dia nggak bisa bersaing dengan saudara yang betul-betul disayangi orang tua, sibling rivalry, ya, sibling rivalry, persaingan antara anak saudara juga terjadi sama anak dan orang tua, atau mungkin di lingkungan pertemanan dan lingkungan kerja juga bisa terjadi ya. Iya. Gitu. Akhirnya manifest dalam kok dia lebih sayang pada si A, padahal lakukan kerja lebih berat daripada si A gitu. Iya. Itu kan rasa nggak nyaman yang disebabkan oleh karena dirinya sendiri ada konflik-konflik yang belum terselesaikan, unfinished bisnis sama dirinya sendiri gitu.